Maskanul Hufaz, semoga Allah meridhoi. Maskanul Hufaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Awalia, berusia 19 tahun, berasal dari Padang, Sumatera Barat. Anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah itu bekerja sebagai petani atau peternak, pedagang juga. Jadi kalau ibu itu pekerja rumah tangga. Aisyah di mana ini yang namanya anak sulung berarti punya tanggung jawab yang besar untuk adik-adiknya. Adik yang pertama itu masih duduk di bangku kelas SMP, yang si bungsu itu masih umur 4 tahun. Baik, kalau untuk keluarga, alhamdulillah untuk memang kalau orang tua Aisyah memang kurang pengetahuannya di bidang agama, kayak tidak menghafal Al-Quran. Cuman beliau alhamdulillah mensupport Aisyah kalau untuk ingin menghafal Al-Quran. Untuk berapa lamanya Aisyah menghantamkan Al-Quran itu 6 bulan 5 hari. Dari kecil Aisyah didiagnosa suatu penyakit sehingga mengharuskan untuk bolak-balik ke rumah sakit, entah itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali, entah untuk opname atau untuk check up. Jadi suatu ketika pernah kayak gini ya, orang tuaku begitu udah menghabiskan banyak biaya gitu untukku. Terus apa yang bisa aku balas untuk mereka gitu? Kado apa yang bisa untuk membalas jasa-jasa mereka gitu? Udah kayak gitu pengorbanannya, udah ngabisin banyak uang gitu kan. Sedangkan nikmat Allah tuh walaupun sakit tapi rasanya terus mengalir gitu. Jadi dari situlah tergerak hati untuk ingin menghafalkan Al-Quran. Jadi Aisyah ingin menghadiahkan, walaupun tidak di dunia, Aisyah mau menghadiahkan sesuatu yang indah untuk mama dan papa nanti di surga. Mama dan papa adalah orang-orang yang hebat, walaupun mereka pendidikannya nggak tinggi, tapi mereka mendukung keinginan, kemauan anak-anaknya gitu. Jadi alhamdulillah sampai waktu menginjak kelas 3 SMA, dimana itu saat yang sibuk-sibuknya untuk mendaftarkan perkuliahan, untuk melanjutkan ke studinya ke universitas mana itu. Jadi Aisyah itu berbeda dari yang lain. Ketika ditanya, Aisyah kok nggak mau kuliah? Iya bu, gitu. Aisyah mau mondok. Mondok kok, kalau tahu mondok kok nggak dari dulu aja, kok masuk SMA gitu. Ya mungkin itulah ya kan namanya rencana Allah yang kita tidak tahu. Jadi sejak itu mulai browsing di internet, cari-cari gitu. Suatu ketika ada nampak ini postingan Uma yang memberitahukan kalau ada yayasan Maskanul Hufaz yang terbuka untuk akhwat berusia 17 sampai 22 tahun, itu yang full beasiswa. Masya Allah sekali, pada waktu itu pendaftaran sudah tutup untuk angkatan pertama. Jadi qadarullah gitu, ada aja keinginan kayak keyakinan gitu kalau Maskanul Hufaz ini sasaran pertama dan sasaran terakhir. Dipantengin terus postingannya dan sampai tiba masanya pendaftaran itu dibuka. Pada saat itu langsung dipenuhi semua persyaratan dan prosedur yang ada, dan sedikit masalah sih waktu itu. Adminnya meminta kartu keluarga Aisyah tuh keluaran terbaru, sedangkan kartu keluarga pada saat itu keluaran tahun 2014. Jadi pada saat itu juga izin dari sekolah memperbaruinya ke kantor sipil, langsung malamnya dikirim dan adminnya
meminta untuk menunggu proses selanjutnya. Alhamdulillah tanggal 1 April Aisyah diumumkan lulus seleksi. Dan itu Masya Allah sekali, senang sekali gitu bisa masuk Maskalul Hufaz. Habis lebaran tanggal 17 Juni kedatangan serempak ke Maskalul Hufaz. Selalu memperbarui niat, selalu berusaha lillah karena Allah, mencari ridho Allah. Yang kedua itu untuk orang tua, membahagiakan orang tua, memberi kado terindah untuk orang tua. Dan yang ketiga, pernah Aisyah membaca buku yaitu berisi surat-surat anak Palestina, dan di dalamnya rata-rata berisi wahai anak Indonesia, hafalkan Al-Quran, lalu datanglah ke Palestina dan selamatkan Al-Aqsa. Dan itulah yang membuat Aisyah semangat untuk selalu menghafal Al-Quran, untuk memuhasabah diri dengan perjuangan-perjuangan mereka, sehingga itulah yang membuatkan tekad yang memberi semangat selalu untuk Aisyah tetap berjuang bersama Al-Quran. Pada saat itu Sabtunya khatam, Ahadnya langsung nelpon dan mereka menitikkan air mata bangga. Dan pada saat itu yang penting orang tua bahagia. Untuk harapan ke depannya, semoga Allah istiqomahkan dan limpahkan kesabaran untuk bersama Al-Quran, tetap semangat dan merujuk hafalan, sehingga pada masanya tiba, insya Allah hafalan tersebut akan mungkin. Sebelumnya untuk Umma Oki, Siti Dewi dan para jajaran musyrifah, Aisyah mengucapkan ribuan terima kasih karena berkat mereka, berkat pembelajaran dari mereka, Aisyah bisa menjadi seperti ini. Kalau bukan karena mereka, belum tentu Aisyah menjadi seperti ini. Karena perantara Umma juga, kami di sini semua para santri bisa berjuang untuk Al-Quran. Dan terima kasih untuk Umma, semangat untuk membumikan kalamullah, tetap berjuang, tetap jaga kesehatan, dan juga untuk para musyrifah. Semoga semakin banyak cabang-cabang di provinsi seluruh Indonesia yang melahirkan banyak-banyak hafizah yang mutqinah, yang berakhlakul Qurani, dan akhwat atau penghafal Al-Quran yang dirindukan surga. Untuk teman-teman atau sahabat Quran di luar sana, ini aku dari umur 3 tahun sampai sebelum berangkat ke Maskan pun masih bolak-balik ke rumah sakit di opname, check up, dan alhamdulillah bersama Al-Quran setidaknya Aisyah itu bukan sedikit, Al-Quran itu memang asyifa, memang penyembuh untuk kita, dan alhamdulillah Aisyah merasakannya. Jadi untuk sahabat Quran di luar sana yang merasa ada keterbatasan fisiknya atau ada mengidap suatu penyakit, diagnosa itu tidak menghambat kita untuk menghafal Al-Quran. Justru Al-Quran itu adalah obatnya. Jadi alhamdulillah selama di Maskan, walaupun pernah kambuh, tapi kalau Aisyah katakan itu secuil dari rasa sakit biasanya. Jadi alhamdulillah bersama Al-Quran Aisyah sehat. Untuk sahabat Quran di luar sana, itulah kisah Aisyah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.